Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pendampingan kita yang keempat, berarti sudah 5 kali kita pendampingan ya. Iya. Nah, pada hari ini kita akan coba melakukan pendampingan. Ada beberapa hal yang ingin saya gali. Yang pertama, proses apa sih yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, Mbak Yani? Selama 1 bulan ini ya, kebetulan kita masih dalam suasana COVID ya Mbak ya. Jadi yang sudah saya lakukan selama ini yaitu menerapkan RPP diferensiasi, kemudian PSE, yang terakhir ini coaching. Coaching ini masih saya ke teman, rekan sejawat. Nah, ada beberapa rekan sejawat yang alhamdulillah sudah mulai memahami manfaat dari coaching itu, Mbak. Oh gitu. Jadi sudah melakukan coaching, terus hasilnya apa itu dari 1 bulan proses tadi itu? Menurut Mbak apa hasilnya? Hasilnya jadi kita bisa dari situ kawan-kawan paham ya bagaimana memaksimalkan potensi yang ada peserta didik maupun potensi yang ada dalam diri kita. Oke. Terus kalau pendampingan kemarin kan kita tentang pembelajaran diferensiasi ya. Iya. Tindak lanjut pendampingan yang lalu itu apa, Mbak? Untuk RPP diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu ya, saya juga berusaha memberitahu kawan-kawan kita pengimbasan ke kawan-kawan, dan alhamdulillah mereka juga sudah mulai, Mbak. Nah, untuk hasil daripada diferensiasi itu mereka sudah mulai untuk hasil produk anak itu sudah ada mulai dalam bentuk video, poster atau gambar, ataupun berupa tulisan atau rekam suara. Jadi mereka kawan-kawan udah mulai ini Mbak, udah mulai menikmati dari proses diferensiasi itu. Jadi pada pendampingan kali ini kan kita melakukan pendampingan tentang praktik coaching ya. Nah, selama Mbak melakukan coaching seperti yang tadi Mbak sampaikan itu, hal baik apa yang terjadi pada saat praktik coaching? Jadi hal yang terjadi ya yang baik pada saat praktek coaching itu, jadi kawan-kawan tuh paham bagaimana sih memaksimalkan potensi yang ada pada diri mereka. Jadi mereka bisa mencari solusinya melalui diri mereka sendiri, dan juga mereka bisa ini ke peserta didik ya Mbak ya. Jadi mereka bisa menggali potensi peserta didik, dan peserta didik mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Ya karena ini anak SD, jadi prosesnya sederhana Mbak. Jadi tidak serumit mungkin kita proses coaching kita dengan rekan sejawat. Nah kalau untuk anak SD kan pertanyaannya mungkin kita sederhanakan, jawaban mereka mau juga sederhana gitu. Nah dari praktek coaching tersebut apa yang menurut Mbak perlu ditingkatkan? Kayaknya yang sebagai seorang coach itu harus lebih bisa menggali pertanyaan-pertanyaan daripada si coach ini. Jadi si coach ini harus bisa membuat pertanyaan yang lebih memancing Mbak. Itu saya rasa. Nah setelah Mbak melakukan praktek coaching, bagaimana perasaan Mbak? Perasaan saya senang dan puas ya. Senangnya saya bisa tahu bagaimana sih proses coaching itu. Puasnya saya puas mendengar jawaban dari teman gitu. Jadi mereka bisa tahu potensi apa yang ada dalam diri mereka itu, sehingga mereka mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mbak Yani, waktu kemarin Mbak Yani meminta rekan guru untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas, apa yang terjadi? Ketika pertama-tama saya menghubungi rekan untuk mengobservasi kelas maya saya, ada yang menolak juga Mbak. Nah
Alasannya apa? Alasannya karena jam daring saya tuh nggak bisa pagi. Berhubung orang tua banyak yang kerja paginya, terutama di pasar, mereka bisanya siang. Nah kebetulan siang mungkin kawan mau istirahat atau apa, jadi mereka berhalangan. Nah, kebetulan Bu Karyati bersedia. Ketika saya memberitahu Bu Karyati, beliau sangat antusias. Nah, kemudian gimana perasaan ibu ketika teman mengobservasi pembelajaran di kelas? Perasaan saya deg-degan juga Mbak ya. Walaupun udah bertahun-tahun ya. Iya. Kenal. Kan situasinya beda ya kan. Kalau kita ngajar biasa nggak ada yang ngawasin. Ini tiba-tiba ada kawan muncul nengok kita ngajar seperti apa gitu kan. Nah, itu ada perasaan deg-degan, perasaan senang juga. Kenapa senang? Oh berarti kawan ini mau bantu, terus dia juga mau belajar bagaimana sih proses pembelajaran yang kita lakukan ini yang sesuai dengan program guru penggerak itu, dengan materi-materi yang udah ada. Jadi perasaannya deg-degan ya. Senang. Senang juga. Terus komentar dari rekan sejawat yang melakukan observasi di kelas itu gimana? Melihat pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sejauh ini sih tanggapan dari rekannya, dari Bu Karyati itu beliau sangat senang dan juga merasa mendapatkan ilmu baru Mbak. Selama ini kan mereka nggak tahu apa sih RPP diferensiasi, apa sih itu PSE, apalagi di situ saya melakukan langkah-langkah stop gitu kan. Jadi terbuka pikiran mereka. Ternyata anak ini waktu belajar itu mungkin ada rasa stresnya, ada rasa gimana, dan ketika kita melakukan langkah-langkah stop itu, PSE-nya itu, anak itu kan akan merasa refresh kembali Mbak. Terus kalau Mbak melihat ya proses apa yang terjadi di dalam kelas Mbak ketika dilakukan observasi? Apakah pembelajaran itu menurut Mbak sudah maksimal, sudah baik, atau seperti apa? Kalau menurut saya sih, karena saya pelakunya Mbak ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi menurut saya itu bagus lah. Bagus ya. Terus kalau komentar siswa di mana? Tadi kan komentar dari Mbak itu udah bagus. Ada komentar dari siswa mungkin? Ada Mbak, di akhir pembelajaran itu saya minta anak-anak minta pendapat mereka. Apa sih pembelajaran ke hari ini menurut kalian bagaimana? Senangkah, tidak senangkah atau apa? Jadi mereka menulisnya di kertas berwarna dan ditulis nanti tempelkan dekat kamera gitu, senangnya, sedihnya atau apa. Tapi rata-rata dari kemarin jawaban mereka alhamdulillah Pak, mereka senang. Gitu ya. Mbak Yani, untuk aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 ya, apa yang sudah Mbak kerjakan? Untuk aksi nyata 2.1 itu kan tentang RPP diferensiasi ya Mbak ya. Itu kami membuat RPP berdiferensiasi. Kemudian untuk 2.2 kami juga selain membuat RPP diferensiasi yang disertai ada PSE di dalamnya. Nah, kami juga membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu video ketika kita sedang mengajar di kelas maya. Di situ terlihat jelas proses diferensiasinya dan proses pembelajaran sosial emosionalnya. Diakhiri di video itu ada kegiatan refleksi dari CGP mengenai diferensiasi dan PSE itu Mbak. Gitu. Ada kesulitan? Alhamdulillah karena kami satu kelompok itu saling membantu Mbak ya. Jadi enggak ada Mbak. Jadi dari satu kelompok itu dengan Mbak Mimi, Mbak Eka, Bu Tati, Devi, alhamdulillah. Karena kerjasama yang kompak itu tadi kan. Jadi di
di komunitas CGP itu sendiri ada komunitas ya. Iya, ada komunitas lagi. Oke. Bagaimana perasaan Mbak ketika Mbak menerapkan aksi nyata di modul 212 dan 212.1? Awal-awalnya sih Mbak, ketika membuat RPP diferensiasi, mungkin masih agak gimana ya, masih kepikiran sama saya bagaimana sih saya menerapkannya, seperti apa nanti respon anak-anak dan orang tua siswa. Tapi ketika saya praktekkan langsung, saya terapkan langsung, alhamdulillah Mbak berjalan lancar, dan juga respon dari orang tua tuh mereka enak, jadi mereka merasa senang anak mereka mengerjakan tugas itu sesuai dengan keinginan mereka, itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada rencana perbaikan atau sudah oke sekali aksi nyatanya, atau perlu dikembangkan atau seperti apa? Silahkan. Kedepannya sih Mbak, penerapan RPP berdiferensiasi dengan PSE ini akan saya teruskan Mbak. Mudah-mudahan tahap demi tahap saya lebih dapat mengembangkan diri, sehingga pembelajaran ini semakin berkembang baik untuk diri saya maupun peserta didik itu Mbak. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Ya, Mbak Yani, setelah Mbak Yani mengikuti program pendidikan guru penggerak, menurut Mbak Yani dari proses 5 bulan ya berarti kita sekarang ya, itu materi-materi apa yang menurut Mbak Yani itu sulit untuk dipahami maksudnya? Sejauh ini dari materi pertama dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan sampailah sekarang ini adalah kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya. Alhamdulillah sih Mbak, dari semua itu saya rasa tidak ada yang sulit, karena selama ini apa yang program dari guru penggerak itu sebenarnya sudah kita lakukan. Hanya sekarang kita lebih memahami dan lebih memantapkan program-program tersebut. Memang yang kemarin agak saya gamangnya itu di RPP diferensiasi. Nah kalau itu benar-benar baru nih RPP diferensiasi kan. Jadi pertama saya masih bingung apa yang mau saya tulis, apa yang harus saya buat. Tetapi karena tadi ada kerjasama tadi dengan kawan-kawan dalam kelompok kecil tadi itu, jadi alhamdulillah terbuka juga pikiran kami, sehingga makin kesininya tuh makin enak Mbak, makin enjoy, dan orang tua juga mereka merasa senang. Anak-anak itu bisa mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan mereka. Apa mau bikin video, atau mau rekam suara, atau mau berupa tulis tangan, atau berupa komik. Mbak mempelajari materi-materi tersebut, apa yang ingin Mbak lakukan dengan materi-materi itu? Saya ingin saya berikan ke kawan-kawan baik yang berada di SD 09 maupun kawan-kawan yang ada di gugus 1 KKG Barat ini. Kebetulan saya juga ketua KKG. Hanya untuk saat ini mungkin belum bisa karena beberapa sekolah. Sejak kapan ketua KKG? Saya baru tahu malah ya. Sudah hampir 3 tahun Mbak. Oh alhamdulillah. Hampir 3 tahun. Karena beberapa kegiatan memang udah kita laksanakan. Jadi alhamdulillah berjalan lancar untuk di KKG Mbak ya. Cuman untuk pengimbasan ini untuk secara maya itu belum bisa, karena masing-masing sekolah ini kan punya kegiatan Mbak. Mau kita kumpulkan juga ada susah, karena kita belajarnya kan Vkon. Jadi jadwal mereka dengan siswa juga disesuaikan dengan kondisi gitu Mbak. Tapi alhamdulillah saya sudah buat beberapa video, baik pengimbasan yang ada di terjadi di 09 maupun video-video dari pembelajaran itu insya Allah nanti akan saya kirimkan ke gugus KKG saya. Alhamdulillah ya. Oke, demikian Mbak Yani, terima kasih untuk pendampingan kita. Silakan jangan segan-segan japri kalau ada kesulitan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sedang apa Pak Am? Lagi baca buku materi, Bu. Sekarang Pak Am ngajar kelas 2 ya Pak Am ya? Iya, sekarang nih baru pertama kali nih ngajar kelas 2, sebelumnya mau kelas tinggi. Sekarang kelas tinggi kelas berapa Pak Am? Kelas 5, Bu. Kelas 5. Saya lihat Pak Am nih akhir-akhir ini kayaknya lagi susah, murung. Ada apa ya Pak ya? Iya nih, Bu, sebenarnya ada masalah di dalam kelas saya, khususnya dalam pembelajaran. Itu kan karena memang peralihan ya dari kelas tinggi ke kelas rendah, dan juga kondisi pada saat ini yaitu pembelajaran secara online seperti itu. Jadi Pak Am, saya ini lihat Pak Am murung gitu. Jadi saya timbul lagi ingin tahu saya, kenapa sih Pak Am tuh murung? Oh, jadi persoalannya seperti itu ya. Iya, Bu. Bisa nggak Pak Am ceritakan dulu kronologinya seperti gimana? Oke, jadi kayak gini, Bu. Jadi selama saya ngajar di SD 09 Pontianak Barat, kan saya diamanahkan untuk di kelas 2. Nah, pas di SD 09 ini kondisinya memang pada saat ini proses pembelajaran itu dilakukan secara daring. Nah, ketika saya mengajar itu, Bu, saya merasakan anak-anak itu kurang memahami apa yang saya sampaikan, atau kurang daya serap anak-anak terhadap materi seperti itu kurang. Mungkin ini karena pembelajaran daring yang waktunya singkat, kemudian juga mungkin karena komunikasi antara saya sama anak-anak yang kurang seperti itu. Jadi sehingga saya lihat anak-anak pada saat mengerjakan memang hasilnya itu kurang memuaskan. Jadi kalau saya boleh tahu, selama ini komunikasi dengan anak itu bagaimana Pak? Iya. Jadi memang karena saat ini saya mengajar di kelas 2, untuk komunikasi sama anak-anak itu memang sama orang tuanya langsung. Akan tapi memang biasanya di kelas saya sendiri itu proses pembelajarannya kami lakukan menggunakan WhatsApp. Itu orang tua sih yang atur, kemudian yang kedua itu menggunakan Zoom. Nah, Zoom meeting ini biasanya kami laksanakan 1 minggu itu 2 kali. Di hari Selasa sama di hari Jumat seperti itu. Dan terutama di Zoom nih, Bu, karena Zoom itu kan pada saat kita nunggu anak-anak persiapan juga lumayan seperti itu kan, ributnya dan lain sebagainya, apalagi anak kelas 2 yang notabene usianya masih suka bermain dan lain sebagainya. Jadi pada saat saya menjelaskan hanya kurang lebih 7-10 menit itu anak-anak udah masing-masing dengan kerjaannya, maksudnya gurau dan lain sebagainya. Nah, jadi kemungkinan juga yang menjadi penyebabnya atau masalahnya yaitu cara penyampaian saya aja sih mungkin kurang menarik perhatian dari peserta didik. Dan ini masih saya evaluasi dari pribadi saya sendiri. Oke. Dari hal pengalaman yang sudah Pak Am alami, kira-kira Pak Am nih punya nggak rencana untuk memperbaiki situasi yang Pak Am alami ini? Ya, Bu, jadi ada beberapa rencana sih, Bu, yang memang saya rancangkan untuk membuat daya serap peserta didik itu meningkat sehingga bisa dapat menjawab soal-soal yang saya berikan seperti itu. Yang pertama, memang di dalam proses pembelajaran secara daring atau online itu tidak muluk-muluk melakukan proses pembelajaran, maksudnya tidak langsung mengajarkan seperti itu materi, akan tapi melalui ice breaking dan lain sebagainya. Kemudian juga Bu, kemarin saya juga sudah buat kayak model komik digital, yaitu jadi memang ini bisa dibuat oleh guru-guru karena sangat simpel sekali. Jadi inovasinya rencananya udah saya buat sih, Bu, tinggal saya terapkan saja sama anak-anak, yaitu pembuatan komik. Jadi materi dirangkum kemudian dijadikan komik digital dan digunakan untuk membuatnya hanya menggunakan smartphone seperti itu. Jadi selain tadi yang pertama tadi Pak Am? Yang pertama, sebelum melakukan proses pembelajaran kemungkinan nanti kita adakan ice breaking dan lain sebagainya. Ice breaking ya. Selain ice breaking tadi pembuatan Media berupa komik digital ya. Iya. Nah, kalau selanjutnya itu kapan Pak Am ingin terapkan hal itu? Ya, jadi memang rencananya ini kan sebenarnya hari ini tanggal
hari ini tanggal 26 ya, ini kan sebenarnya ujian sekolah kan, Iya. tapi karena segala dan sesuatu lain hal jadi ditunda sementara. Jadi sebenarnya untuk kegiatan yang saya rencanakan untuk inovasi itu saya akan laksanakan setelah selesai dari ujian sekolah. Jadi kemungkinan di awal bulan Mei seperti itu. Jadi akhir-akhir dari proses pembelajaran. Karena memang baru juga seperti itu kan. Jadi kalau saya boleh tahu komitmen Pak Aam terhadap rencana aksi Pak Aam ini gimana? Kalau komitmennya sih memang kalau jika inovasinya berhasil, kemudian bisa membuat peserta didik menjadi bersemangat untuk dalam proses pembelajaran, kemudian juga berdampak terhadap hasil pembelajarannya, dalam hal ini nilai akademiknya meningkat dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan bukan hanya satu tema yang nantinya akan saya buat, kemungkinan nanti untuk berikutnya bisa dibuat lebih dari satu tema untuk komik digitalnya sendiri seperti itu. Oke, mohon maaf Pak Aam, bisa Pak Aam ulangi lagi tadi rencana aksi yang ingin Pak Aam lakukan itu? Jadi sekali lagi rencana aksi atau solusi lah ya dari masalah yang selama ini saya hadapi. Yang pertama adalah melakukan ice breaking pada saat sebelum melakukan proses pembelajaran secara daring, dalam hal ini dengan menggunakan Zoom. Kemudian yang kedua, agar menarik daya minat peserta didik lebih semangat, lebih tertarik dengan proses pembelajaran secara daring, yaitu inovasi komik digital, di mana komik digital ini kan dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik dan lain sebagainya, seperti itu. 2 inovasi itu saja sih Bu, karena memang kan hanya anak kelas 2 seperti itu. Walaupun hanya 2 ya Pak Aam, tapi itu sangat luar biasa sekali. Dan saya berharap apa yang Pak Aam rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Amin. Dan bisa sukses, dan sehingga anak-anak itu akan lebih tertarik lagi dengan pembelajaran yang Pak Aam ajarkan. Amin. Terima kasih Pak Aam ya. Ya, mohon doanya Bu. Ya. Di coaching ya oleh CGP Mbak Yani. Nah, bagaimana perasaan Pak Aam setelah di coaching? Perasaan saya tentu kayak ada punya teman seperti itu Bu. Jadi kayak memang selama ini kan saya pendam sendiri ini masalah. Jadi dengan adanya coaching tersebut membuat saya meluahkan, maksudnya menyampaikan semua masalah-masalah saya sama Bu Yani, dan ternyata dari masalah tersebut muncul ide-ide yang memang sebelumnya juga terpikir, tapi lebih banyak ide untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Nah, kalau ada hal-hal yang ingin diperbaiki, bagian mana yang menurut Pak Aam itu harus diperbaiki dari proses coaching yang dilakukan oleh Mbak Yani? Kalau menurut saya pribadi, secara keseluruhan coachingnya sudah berjalan dengan baik, dan saya juga tertarik dengan coaching tersebut. Kalau untuk evaluasinya, kemungkinan pertanyaan-pertanyaan aja yang lebih bervariasi seperti itu, sehingga dari masalah-masalah seorang guru dalam proses pembelajaran itu bisa terkeluar semua. Tapi tadi semuanya sudah keluar sih Bu. Ikut ini enggak seleksi CGP untuk angkatan 4 ya Mbak Yani ya? Kan ini diperpanjang lagi nih sampai bulan Mei. Ikutlah, saya lihat tuh banyak inovasi yang udah dilakukan oleh Pak Aam sebagai guru kan. Mari bersama-sama kita bergerak untuk melakukan transformasi pendidikan. Siap. Jangan ambil baju Pak Aam. Jadi sebenarnya kemarin diajak sama Bu Yani, tapi ada persyaratan sih Bu yang belum cukup terkait tentang lama mengajar. Oh, gitu. Jadi kan minimal 5 tahun ya Bu ya. Jadi saya belum sampai 5 tahun. Belum sampai 5 tahun tapi udah banyak yang dilakukan ya. Sukses selalu buat Pak Aam. Terima kasih Bu. atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.